Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam renungan harian kita bersama, renungan harian online pastinya. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya-Mu yang begitu nyata, untuk setiap kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, untuk setiap perlindungan-Mu yang nyata bagi kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, agar kami siap untuk menerima sabda-Mu. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan 17. Matius 8 ayat yang pertama hingga ke 17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam besar ini tidak pernah aku jumpa pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicamkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkannya orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya menerapkan, melainkan merefleksi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maaf sebelumnya jika agak sedikit berisik, ada motor lewat dan sebagainya, karena saya saat ini berada di sebuah
Telaga, mungkin Bapak Ibu yang tinggal di Wonosari dan sekitarnya sangat hafal betul di mana saya berada. Jadi ya, karena ini masih pagi, udara segar, sebelum orang rame, jadi saya kesini untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu terkasih juga, sekarang kita telah masuk ke dalam keadaan atau situasi new normal. Tetapi tetap kita harus jaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang baik, menggunakan masker dan tetap mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Saya pun juga tadi sudah cuci tangan, pakai masker, tapi karena harus melakukan harian, lepas maskernya. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kategori manusia dalam melihat kuasa Tuhan itu ada dua jenis atau dua kategori. Kategori pertama adalah percaya akan mukjizat Tuhan, dan kategori yang kedua adalah ada beberapa orang yang tidak percaya akan mukjizat Tuhan. Nah, orang yang masuk ke dalam kategori pertama ini adalah orang-orang yang percaya akan mukjizat. Pastinya mereka adalah orang yang begitu sabar, yang pasti memiliki tingkat kesabaran tinggi. Segala sesuatu dibawa di dalam doa, baik itu sedang sakit, sedang susah, senang, ataupun di dalam keadaan yang sangat amat pahit, pasti selalu mempercayakan Tuhan dan pasti memiliki sebuah pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan mukjizat kepada mereka yang percaya akan mukjizat. Kemudian kalau orang-orang yang kurang atau tidak percaya akan mukjizat Tuhan, pastinya mereka adalah kategori orang-orang yang kurang memiliki kesabaran yang tinggi. Kenapa? Misalkan jika orang tersebut memiliki sebuah usaha, aduh gemes banget aku punya usaha tapi kok nggak laku-laku, akhirnya menggunakan jalan pintas, pergi ke orang pintar atau sejenisnya lah. Untuk apa? Mendapatkan penglaris biar cepat laku dagangannya. Ataupun orang-orang yang juga ingin menaikkan jabatan, pastinya ya segala cara pasti akan dihalalkan. Begitu pula juga orang-orang yang sedang dalam keadaan susah, pasti menghalalkan segala cara, ya entah itu dengan mencuri atau sebagainya. Karena apa? Orang-orang yang tidak percayakan mukjizat, ya aku lebih baik cepat mengambil jalan pintas daripada aku harus menunggu katanya Tuhan memberikan sesuatu padaku. Nah, Bapak Ibu berada di posisi mana? Orang yang percaya atau yang tidak percaya? Tapi pasti saya yakin Bapak Ibu di dalam posisi orang-orang yang percaya akan setiap mukjizat Tuhan. Padahal hidup ini kan sudah sangat jelas Bapak Ibu ya, bahwa setiap kehidupan ini sudah jelas Tuhan yang mengatur setiap segala kondisi. Entah itu kita sedang sakit, percayalah pasti Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Misalnya Pak Mamo, saya sakitnya belum sembuh-sembuh, kita harus percaya, kita bertekun dalam Tuhan, kita berdoa minta pengharapan. Jangan sampai langsung putus asa, langsung nggak akan sehat, aku nggak akan sembuh. Jangan. Apalagi yang punya usaha, Pak Mamo usaha aku gimana? Setiap ada usaha, disitulah ada hasil. Karena apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pastinya akan hadir kepada setiap kita yang percaya. Seperti bacaan kita hari ini, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya. Itu ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Saya sendiri? Atau Timur Med yang sedang merekam saya? Atau siapa? Tangan kasih Tuhan akan diulurkan kepada setiap kita tanpa pandang pilih, tanpa pandang bulu. Semua akan merasakan jamahan tangan kasih Tuhan. Kuasa dan mukjizat Tuhan itu sangatlah nyata dan betul adanya. Tidak ada yang tidak nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti bacaan kita pada hari ini, di sini Tuhan Yesus menyembuhkan 3 orang tanpa pandang pilih. Untuk apa? Untuk disembuhkan.
sebab mereka betul-betul memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Ya Tuhan, sembuhkanlah aku. Ya Tuhan, sembuhkanlah hamba-Mu. Sudah sangat nyata bahwa orang-orang lain percaya akan mukjizat Tuhan. Yang pertama di sini tertulis orang yang dalam keadaan penyakit kusta. Jika pada zaman itu orang yang memiliki penyakit kusta adalah orang yang sangat-sangat dikucilkan, diisolasikan, sangat pokoknya dicap, kamu adalah orang berdosa, maka kamu menerima kusta. Tapi apa? Tuhan Yesus hadir menjamah mereka untuk memberikan mukjizat tanpa pandang pilih. Dan yang kedua, Tuhan Yesus di sini menyembuhkan seorang tentara yang pada saat itu para tentara dibenci karena ya sering menghakimi, sering menghukum, sering melakukan kekerasan. Padahal tentara ini adalah orang yang sangat saleh. Tapi orang-orang sudah lebih dahulu menjudge para tentara dengan pikiran yang tidak baik. Tetapi apa? Tuhan Yesus kembali memberikan sebuah mukjizat yang begitu nyata sehingga disembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua dari Petrus yang adalah seorang perempuan. Pada saat itu atau zaman itu, seorang perempuan adalah orang yang sangat memiliki derajat yang sangat rendah ketimbang laki-laki, karena yaitu dia patriarkal itu. Perempuan memiliki derajat yang sangat rendah. Tapi apa? Kembali Tuhan Yesus ingin membuktikan mukjizatnya untuk menyembuhkan. Mereka semua percaya kepada Tuhan. Dan tidak itu saja, orang-orang yang pada saat itu juga dimasuki oleh roh-roh jahat, Tuhan Yesus pun juga mau untuk memilih memberikan mukjizatnya. Tetapi apa Bapak Ibu terkasih? Pada saat itu justru malah orang-orang yang katanya petinggi agama, guru besar, justru malah melihat Yesus dengan sebelah mata. Wah, buat apa sih dia memberikan mukjizat? Apakah biar dibilang hebat? Yesus ini adalah kepunyaan orang-orang besar, milih-milih. Tapi apa di situ Yesus membuktikan semua mukjizatnya diberikan untuk setiap orang. Dan saat ini Bapak Ibu terkasih, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Tuhan betul-betul memberikan mukjizatnya yang nyata. Bagi siapapun yang percaya akan diberikan mukjizat yang nyata. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari-hari kami yang Engkau warnai dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap hari-hari kami Engkau berikan nafas yang baru untuk kami dapat menghirup setiap kebaikan-Mu, untuk kami dapat menghirup setiap pengharapan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami telah menerima firman-Mu yang begitu indah, firman-Mu yang begitu menyatakan kebesaran-Mu melalui setiap mukjizat-mukjizat-Mu yang begitu nyata. Biarlah kami Tuhan, Engkau sertai kami agar kami tetap mempercayai-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami hendak berdoa bagi setiap orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang rapuh, yang saat ini sedang down. Kiranya Tuhan jamah mereka, rangkul mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan mukjizatnya, karena kami mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, Tuhan yang sertai setiap perjalanan kehidupan kami, baik itu oleh pekerjaan, usaha, ataupun hal-hal lain Tuhan yang kami kerjakan di dalam proses kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan semua di dalam kuasa tangan-Mu, karena mukjizat-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan mendengar apa yang setiap menjadi seruan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Mukjizat kami, Sang pengharapan kami yang betul-betul nyata di dalam kehidupan ini. Amin.
Demikian renungan harian kita pada hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian yang berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, harus tetap ceria. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.